Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan bahas mengenai Jawa banget mengenai nutup pager anak ya. Dimana ini bisa dilakukan juga oleh pasangan. Nanti monggo disimak sampai akhir ya. Ini tujuannya adalah untuk perlindungan energi ya, Jawa asli. Monggo disimak dulur, barangkali ini bisa bermanfaat bagi panjenengan khususnya yang punya putra putri nggih. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, panjenengan pernah tahu tidak istilah digemboi atau diempoi? Ini bukan berbicara masalah sensual nih dulur, tapi memang di tradisi Jawa itu ada cara demikian. Nah, tujuannya itu untuk melindungi ya energi, dimana yang punya anak bayi nggih, seorang ibu, nenek ataupun dukun bayi ya, dukun pijet ngono kuwi, kalau ada anak yang rewel tanpa ada kejelasan, artinya rewel tanpa sebab, kemudian tiba-tiba demam ya, sehabis pulang dari mana kemudian anaknya kok berubah, nah itu biasanya digemboi atau diempoi. Ngapunten lek menurut panjenengan ini agak jorok, tapi memang ini memang demikian ada ya. Dan ini zaman dulu itu dilakukan memang benar-benar manjur, di mana anak itu bisa sirep, bisa meredakan apa yang menjadi keluhannya ya. Tangan itu diusap dari selakangan si ibu atau si nenek ya, kemudian diusapkan ke kepala, ke punggung, ke badan ya. Tujuannya untuk itu, meredakan apa yang menjadi kerewelannya ya, sambil diunen-uneni dulu. Diunen-unen itu didoani ya. Kemudian nanti kalau sudah diselimur berapa menit atau berapa jam itu reda. Mungkin bagi panjenengan yang saat ini tidak banyak melihat orang melakukan hal demikian ya. Kalau zaman dahulu dulur, dulu Jawa itu kepercayaannya kapitayan dulur ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah dipergunakan untuk kebaikan anaknya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yo iso ngono ya dilakoni ngono dulur. Karena memang belum ada pemahaman-pemahaman di mana belum tercampur aduk dengan kepercayaan-kepercayaan lain ya. Nah, kalau ada orang tua yang masih seperti itu, ojo kesusu mau wadani klenak-klenik dulur nggih. Itu ada makna simbolisnya loh ya. Nanti saya jelaskan mengenai secara psikologis maupun ilmiahnya. Nah, kalau untuk kejawen sendiri, makna simbolisnya itu bahwa gerakan dari selakangan itu adalah pintu kehidupan atau pusat kekuatan ibu yang dianggap sebagai sumber energi pelindung seorang ibu yang ditransferkan kepada si anak. Ini tuh bentuk energi bonding ibu ke anak yang dipercaya bisa menutup aura si anak agar tidak terbuka ya, atau tidak terlihat oleh makhluk halus atau gangguan gaib lainnya ataupun energi liar lainnya gitu dulur. Dan ini dulur bukan praktik sensual, tetapi benar-benar sakral yang dilakukan untuk tujuan perlindungan kepada anaknya. Nah, biasanya hal ini dilakukan seorang ibu atau seorang nenek ketika mengajak anaknya di keramaian nih, sebelum diajak atau pulang dari keramaian, misalnya dari pasar, nonton basar, kemudian di tempat-tempat ramai lah ya, atau mungkin rewel yang tanpa sebab ya, tiba-tiba demam, yang mana demamnya ini bukan karena masuk angin, bukan karena sakit atau yang lainnya, pokoknya tiba-tiba saja ya. Feeling ibu itu pasti tahu loh dulur, habis ketemu orang asing ataupun habis diajak lewat ke tempat yang dianggap sebagai tempat wingit atau angker ya. Biasanya dilakukan ritual gemboi atau ngempok itu tadi.
Kadang dulur, ilmu warisan itu tidak tercatat di buku, tetapi ada di telapak tangan seorang ibu yang mana tahu kapan persis melindungi anaknya, bahkan tanpa bicara. Nah, benarkah cara gemboi atau ngempoi itu ampuh? Kalau dari sisi spiritual Jawa nggih dulur, bayi dan anak kecil itu dianggap suci dan terbuka secara batin, sehingga energinya itu mudah tercium oleh makhluk halus dan juga gampang sekali kena sawannya, yaitu tadi ya rewel tanpa sebab, terus tiba-tiba demam atau nangis geru-geru yang tanpa sebab jelas tertentu ya. Nah, kan pasti seorang ibu tahu anaknya dari tadi nggak kenapa-kenapa, kok tiba-tiba seperti ini. Nah, muncullah insting itu untuk melakukan pelindungan pada si anak. Itu cara spontannya ya. Tradisi gemboi ini adalah intuitif seorang ibu ya dulur, dimana untuk mengunci aura si anak menggunakan energi tubuh dari ibu itu sendiri. Di sini niat dan ikatan batin ibu itu sangat besar. Dalam spiritual Jawa, niat ibu itu adalah yang paling kuat ya, karena sumber kehidupan si anak adalah ibu. Nah, kemudian di zaman modern ini dari sisi psikologis dan ilmiahnya itu apakah ada kaitannya hal itu ya? Memang dulur, secara psikologis dan ilmiah itu tidak ada penelitian tertentu ya mengenai gemboi secara harfiah, tetapi ini bisa dijabarkan atau dijelaskan ya, dimana secara konsep psikologis itu ya, pertama ya, sentuhan fisik itu sama dengan rasa aman dulur. Ketika ibu mengusap ya kepala, ke tubuh, ke punggung ya dengan kasih, itu merangsang hormon oksitosin dulur. Efeknya apa? Anak jadi lebih tenang ya, detak jantung stabil dan juga meredakan rewelnya. Kemudian yang kedua ini adalah transfer emosi lewat tubuh. Nah, ketika seorang ibu melakukan ritual kecil tersebut ya, ini kan biasanya seorang ibu kan fokus ya dan penuh dengan pengharapan, melahirkan rasa cinta dan kekhawatiran. Nah, secara tidak sadar emosi ini menular ke si anak, sehingga si anak bisa merasa tenang dan nyaman sepanjang ibunya melakukan ini dengan penuh keyakinan loh gitu dulur. Dan yang ketiga ini memang karena sugesti dan keyakinan. Tidak bisa dipungkiri, sugesti dan keyakinan itu bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan spontan ya. Tujuannya kan pengen ngeredem anaknya. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi sugesti dan keyakinannya. Nah, mengenai ampuh atau tidaknya itu tergantung dengan niat dan ikatan batinnya dulur. Kalau secara spiritual ini adalah bentuk perlindungan energi, sedangkan secara psikologis ini adalah sentuhan kasih yang menenangkan secara biologis. Jadi dulur, digemboi atau diempoi ibu itu bukan sihir, tapi kekuatan cinta, keyakinan, dan energi batin yang turun-temurun yang kadang tak bisa dijelaskan tapi terasa. Nah, kadang hal-hal seperti ini itu dikaitkan dengan pasangan. Itu kan antara seorang ibu dan anak gitu lur. Bahkan kadang anaknya sudah gede saja, kalau mengalami hal-hal yang berkaitan dengan tantrumnya ya, atau berkaitan dengan permasalahannya yang menyebabkan seperti depresi, seorang ibu juga bisa melakukan hal itu tadi dulur, gemboi ya. Karena disanalah pusat kekuatan seorang ibu dan disanalah seorang anak keluar melihat dunia ini ya. Tetapi bagaimana kalau dengan pasangan? Apakah itu juga bisa? Nah, gini nggih dulur, terkadang seorang wanita melakukan hal itu bertujuan supaya suaminya atau pasangannya itu nurut, manut, tunduk, takut, atau membuat agar menuruti apa yang menjadi kemauan si istri ya. Contohnya ben gak keluyuran, ben gak selingkuh atau dan yang lainnya. Nah,
Diingat-ingat nggih, ini tuh tidak bisa dipaksakan atau dilakukan ya, yang niatnya itu untuk menguasai. Kalau niatnya ini manipulatif, maka energinya itu akan mental. Makanya banyak seorang istri yang mempraktekkan hal ini itu tidak mandi kalau dilakukan kepada suaminya dengan tujuan itu tadi. Tetapi dulur, tidak dipungkiri, kalau diniatkan dengan tulus dan cinta kasih, bukan karena curiga atau takut kehilangan, biasanya itu malah mandi ya. Jadi ternyata pusatnya itu ada di dirinya sendiri. Niatnya apa? Tujuannya apa? Kalau ditujukan untuk niat menguasai, ya itu tadi, energinya mental sendiri. Jadi dulur, bisa ampuh, tetapi efeknya itu bukan mistis, melainkan magis dalam bentuk cinta. Karena pada akhirnya dulur, kekuatan wanita itu bukan terletak pada lidahnya, tapi pada batinnya dan ketenangan yang menyelimuti. Iki asli Jawa loh ya Bu, ndak ada di tradisi yang lainnya ya. Dimana saya basicnya itu selalu mewedarkan nih kebudayaan Jawa asli, belum ada kecampuran ya ini ya. Jadi lek panjenengan wadani iki sesuatu yang musyrik, sirik dan lainnya, nah itu karena niate ya. Lek niate panjenengan kuwi gak krono pangeran ya beda meneh, tapi ini adalah wujud cinta seorang ibu kepada anaknya yang dilakukan secara spontan, yang mana tujuannya adalah meredakan emosional si anak, yang mana tidak bisa dilewatkan dengan kata-kata, tetapi dari kekuatan batinnya ibu sendiri. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan ya, yang mungkin selama ini melakukan tradisi yang seperti ini ya, dengan doa-doa yang panjenengan yakini sendiri ya. Karena saya tidak mengajarkan mantra atau doa secara khusus, tetapi saya mengajarkan dan menguatkan panjenengan untuk menjadi diri sendiri. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitrika, salam rahayu.